Maaf, Paman. Kalau menurut saya, Pangeran Damar Kencana lebih baik tidak usah dibunuh. Kita pindahkan saja dia ke tahanan yang layak untuk seorang pangeran. Dalam hukum perang, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada musuh. Karena suatu saat akan membahayakan diri kita sendiri. Saya mengerti, Paman. Maksud saya dengan adanya pangeran, kita mendapat jaminan untuk tidak diserang Kuntala. Kau punya ciri-ciri untuk jadi pemimpin, Brahma. Gagasanmu benar. Kita belum siap untuk diserang secara besar-besaran. Aku bangga. Aku ke belakang sebentar, perutku sakit. Kamasuta. Patua. Patua. Cepat. Patua, sebaiknya kita lewat samping. Di sana sedang ada keramaian. Ya, aku tahu. Sebentar. Bangku bumi. Kau akan dihukum mati. Penjajah busuk.
Akan kupenggal kepalamu, Jayaraga. Pak Tua. Ayo. Ayo. Buka pintu. Mau dibawa kemana? Saya diutus Gusti Senopati membawa Pak Tua ini untuk menyaksikan Palebon Gusti Kalemenda dan Gusti Arya Wisnawa. Karena dulunya Bapak Tua ini petinggi Madangkara. Sudah ketemu petinya? Saya sekarang sudah menemukan petinya. Angkat. Ya, ya, ya. Silakan buka. Kalau kau mengira aku bohong. Kau mau harta itu? Iya, mau Gusti, mau. Bagikan itu semua dengan adil. Kecuali keris itu. Itu keris pusaka nenek moyang. Iya, silakan ambil. Sudah lama aku tidak melihat keris ini. Ini benar-benar keris bertuah. Pak Tua. Tidak ada seorang pun tahan uji melihat harta. Kau pun sama saja. Saudara-saudara, beliau sendiri yang telah memilih hukum peperangan untuk menerima hukuman mati.
daripada menjadi budak seumur hidup di kerajaan Madangkara. Saksikan. Atas nama seluruh rakyat Madangkara, kami melaksanakan hukuman berdasarkan undang-undang, bukan balas dendam. Kebumikan dia baik-baik. Karena dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang kesatria sejati. Siapa prajurit ini? Sama seperti hamba, prajurit petugas tawanan. Hamba menemukan mayatnya di belakang rumah salah seorang pembesar Kuntala. Ada apa prajurit itu di sana? Tadi malam dia membawa seorang tawanan. Katanya atas perintah Gusti Senopati. Perintahku? Siapa nama tawanan itu? Jayaraga. Katanya bekas petinggi Madangkara yang ditawan oleh Raja Rangkamali. Kurang ajar. Dia telah ditipu si Jayaraga. Buang mayatnya ke sungai. Biar busuk jadi santapan buaya. Hamba Gusti Senopati. Bagaimana keadaannya, Mbi? Berkat Dewata Agung dia masih bisa bertahan hidup. Luar biasa. Saya heran, Tumenggung Hadiraksa tega melakukannya pada anaknya sendiri. Di situ ujian para satria. Mereka hanya kenal kawan atau lawan. Dan Anggun telah memilih ayahnya sebagai lawan. Awasi dia. Hati-hati. Jaga
Jangan sampai panas tubuhnya meninggi. Tanpa seorang raja, sebuah negara tidak memiliki panutan dan sumber kekuatan. Karena raja adalah pimpinan tertinggi yang membawa segenap rakyatnya menuju ke satu titik tujuan. Maaf Yang Resi. Yang hamba bingungkan, siapa yang akan diangkat? Sementara tidak ada seorang pun keturunan Sang Prabu yang selamat. Aku sempat menyimpan pusaka kerajaan ketika orang-orang Kuntala merebut Madangkara. Sebilah keris, bikinan Empu Tanimbar. Siapapun bisa menjadi raja, asal dia keturunan ksatria. Siapapun boleh menjadi raja, asal mampu mencabut keris Sekar Buana. Sebab dia yang patut menjadi tuan dari pusaka kerajaan Madangkara ini. Terima kasih. Yang Resi telah menunjukkan jalan buat kemakmuran rakyat Madangkara. Bagaimana, Mbi? Mbi, apakah Anggun masih bisa tertolong? Dan mengapa Mistri Pala tidak mau menemui saya? Jangan salah paham, Nanda. Sejak kemarin malam, Embi Sri Pala mengurung diri di dalam kamar. Beliau tidak mau menemui siapapun. Bukan cuma Nanda, tapi juga seluruh murid di Padepokan, termasuk Embi. Beliau merasa sangat terpukul. Bagaimana tidak? Anggun sudah menjadi muridnya sejak ia masih kecil. Sebenarnya ada apa dengan Anggun, Mbi? Nanda harus tabah. Embi Sri Pala sudah berusaha keras untuk menyelamatkannya. Tapi Dewata Agung ternyata menghendaki lain. Jadi, Anggun
Saya tidak mengira Anggun begitu cepat meninggalkan saya. Seakan saya tidak bisa menerima kenyataan ini, Mbi. Anggun, maafkan kelalaian Kanda. Seandainya waktu itu Kanda tidak ceroboh, kamu tidak akan mengalami nasib seburuk ini. Tabahkan hatimu, tenangkanlah pikiranmu. Sebagai manusia, yang paling sulit adalah menerima kenyataan yang terburuk yang tiba-tiba datang pada diri kita. Kita selalu berusaha untuk menolak, hingga pikiran kita menjadi resah. Nanda Brahma, Nanda harus siap menerima kenyataan pahit ini. Karena itu sudah suratan dari Dewata Agung. Dan kita sebagai manusia harus yakin, harus percaya. Seburuk apapun persoalan yang diberikan oleh Dewata Agung, sebenarnya yang terbaik buat diri kita. Saya akan berusaha, Mbi. Walaupun memerlukan waktu lama. Mudah-mudahan ibu sudah sampai di sini. Ya tentu sudah sampai. Anak-anakku, Satria Madangkara. Dewata telah mengembalikan tanah air kita.
lewat perjuangan kalian yang gagah berani, lewat pengorbanan darah ratusan pahlawannya. Genangan darah mereka, tanah Madangkara akan menjadi subur makmur. Sampurasun. Tapi perjuangan itu belum selesai. Karena kita belum mempunyai raja. Menurut aturan nenek moyang kita dahulu kala, kalau seorang raja meninggal dunia dan beliau tidak mempunyai keturunan atau sanak keluarga dekat untuk menggantikannya, maka harus ada yang mau menggantikannya. Biasanya, orang itu pilihan dewata. Tadi malam, kami mendapat anugerah dewata. Dan anugerah itu adalah berupa petunjuk pemilihan tentang raja yang akan memerintah negeri Madangkara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pilihan dewata itu ada di antara kita. Orang yang akan menggantikan Raja Madangkara adalah orang yang bisa mengeluarkan keris Sekar Buana dari sarungnya. Siapa di antara kalian yang mau mencoba? Silahkan. Lesmana, sekarang giliranmu. Baik, Guru. Saya akan mencobanya. Bukan semata-mata dikarenakan saya ingin menjadi raja. Hitung-hitung mencoba kemampuan saya, Guru. Brahma, kamu harus mencobanya. Baik, Paman.
Saudara-saudaraku, ternyata perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Kita telah menemukan seorang raja yang selama ini kita inginkan. Dan juga direstui oleh Dewata. Brahma berhasil mengeluarkan keris Sekar Buana dari sarungnya. Kita berhasil. Ayo. Oh, Dewata yang agung. Kau telah memberikan nikmat pada kami semua. Luruskan hati kami, agar tetap pada jalan yang kau inginkan. Saudara-saudaraku rakyat Madangkara, mari berkumpul. Ayo kemari. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, saya akan umumkan berita yang akan mengembirakan kita semua. Sang Prabu akan ditabalkan pada hari 14 Wuku Julung Pucut. Bertepatan dengan hari Kapitu. Semua rakyat Madangkara diperbolehkan melihat upacara di halaman istana. Hidup Raja Baru Madangkara. Mereka telah menguasai seluruhnya, Gusti Prabu. Bahkan desa-desa Madangkara yang paling pelosok pun sudah menyatakan kesetiaannya pada penguasa baru itu. Bagaimana dengan anakku? Masih dalam tawanan. Mungkin akan dihukum mati, Gusti Prabu. Makin buruk nasibku. Ampun Gusti Prabu. Semua bala tentara hamba siaga menunggu perintah untuk menyerbu Madangkara. Lalu apa pendapatmu, Ardalepa? Maaf Gusti Prabu. Hamba tidak yakin orang secerdas Aragani akan melakukan tindakan bodoh dengan menghukum mati Pangeran Damar Kencana. Yang harus kita lakukan adalah memberikan tawaran damai demi kebebasan Pangeran. Apakah tidak akan menjatuhkan wibawa Kuntala sebagai negeri yang besar? Benar, Gusti. Tindakan itu akan membuat orang-orang Madangkara, terutama Aragani, menjadi jumawa. Jairaga, saya benar-benar heran padamu. Siapapun tahu bahwa kamu adalah orang Madangkara. Kenapa mulutmu begitu keji mencerca bangsamu sendiri? Saya rela mengabdi Kuntala karena saya mengenal betul sifat buruk bangsa saya. Dan saya mengerti mengapa Kuntala menyerbu Madangkara. Antara lain juga karena kesombongan Prabu Madangkara yang sangat dipengaruhi oleh Senopati Aragani. Sayang, kamu mengabdikan diri setelah menjadi tawanan kami. Dan lebih disayangkan lagi, hanya kamu sendiri yang tega menjelekkan orang-orang yang dengan teguh mau berkorban demi bangsanya. Jangan salah paham, Kanda Mantri Kanuruhan. Mungkin saya lebih mengerti orang-orang Madangkara daripada Kanda.
Jayaraga, saya melihat kamu seperti ketakutan. Karena Aragani luput dari kematian dan sekarang kembali berkuasa di Madangkara. Hentikan Ardalepa. Maaf Gusti Prabu. Kembali ke pendapat hamba. Demi keselamatan pangeran, lebih bijaksana kalau kita mengadakan perundingan. Bila perlu, hamba bersedia menjadi duta. Kadang-kadang, memang kita harus mengorbankan sesuatu demi untuk mencapai sesuatu. Bagaimana berita dari Telik Sandi yang kamu kirim ke Madangkara, Gemayung? Hampir tidak ada bedanya dengan laporan Jayaraga, Gusti. Namun, ada berita yang lebih menarik, Gusti. Ternyata mereka belum memiliki seorang raja. Dengarkan sabdaku. Untuk sementara, tidak akan ada tindakan keprajuritan. Aku ingin mengirim surat untuk meminta pembebasan anakku Pangeran Damar Kencana. Tapi kalau jalan yang kutempuh ini gagal, semua yang telah kamu siapkan boleh dijalankan. Hamba Gusti. Memang ada pancaran yang bersinar di wajahnya. Ketika Brahma dengan jujur mengembalikan pusaka Kuntala yang dicuri orang. Waktu itu dia mengatakan dengan terus terang, suatu saat dia akan merebut Madangkara dari kekuasaanku. Saya juga kagum padanya. Dia memperlakukan kita dengan baik. Bukannya kita dipenjara, tapi malahan ditempatkan dalam lingkungan istananya. Itu menandakan kebesaran jiwanya. Aku yakin, Madangkara akan menjadi kerajaan yang disegani dalam kepemimpinannya.
Dewata mewakilkan kekuasaannya di negeri ini pada Ananda. Keadilan Ananda adalah keadilan Dewata. Perintah Ananda adalah perintah Dewata. Karena itu, jauhkan segala nafsu angkara ketika menjatuhkan kata. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang mampu menjalankan titipan dewa sepenuhnya. Tapi saya bersumpah akan menjalankan keadilan. Dan saya bersumpah akan menerima teguran bijak dari rakyatku. Karena sudah kodratnya, manusia tidak akan luput dari kekeliruan. Semua sudah menjadi keputusan Baginda Prabu. Saya tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu? Tuan masih tetap bisa bertindak. Cukup dengan pasukan kecil yang terlatih bergerak cepat. Saya yakin persoalan ini bisa kita atasi. Kita bebaskan pangeran sebelum Ardalepa menyampaikan surat ke Madangkara. Saya yakin Madangkara tidak akan pernah punya nyali menyerbu Kuntala. Dan Tuan pun akan terbebas dari corengan malu. Silakan. Saya mohon, Pangeran, jangan seperti di penjara. Sebetulnya kami bisa saja membebaskan Pangeran dan Kanda Dewi. Tapi kami memerlukan Pangeran. Maaf, untuk menjaga serangan dari Kuntala. Saya bisa mengerti Sang Prabu. Dan bagi saya, tindakan ini jauh lebih bijaksana. Lalu apa rencana Sang Prabu dengan diri kami? Maaf, Pangeran. Kami memerlukan dana untuk membangun kembali negeri ini. Maksud Sang Prabu? Kami akan menukarkan kebebasan Pangeran dengan sejumlah dana yang kami butuhkan. Mantili, kau tidak ikut pulang bersama kami ke Kuntala? Hamba takut nanti dijadikan tawanan seperti Gusti. Hus, mana berani ayahmu menawanmu? Nanti ku pecat. Kalau diperbolehkan, biarkan Dinda Mantili menemani kami, tinggal di tempat kami. Tentu saja boleh, Dewi.
Terima kasih, Sang Prabu. Sebaiknya kalian segera istirahat. Perjalanan kita masih panjang. 2 hari lagi. Dan ingat, besok pagi-pagi sebelum ayam berkokok, kita sudah harus berangkat. Daulat Gusti. Memang sepertinya agak aneh. Menukar tawanan dengan uang atau emas. Tapi sengaja saya lakukan untuk mempengaruhi Prabu Kuntala. Bahwa segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan perang. Terus terang saya ragu, Ananda Prabu. Selama ini kita kenal Kuntala sebagai negeri yang gemar perang. Paling tidak tawaran itu akan membuat Prabu Kuntala berpikir, Paman. Sebab biaya perang tentu lebih tinggi dari uang tebusan yang kita inginkan, Paman. Untuk sebuah harga diri, siapapun akan siap mengeluarkan dana walau semahal apapun. Paman kira, lebih baik kita siagakan pasukan yang lebih kuat di perbatasan dan mengirim telik sandi sebanyak-banyaknya untuk memata-matai setiap gerakan mereka. Gagasan bagus, Paman. Kita memang harus siap siaga. Sebab bukan tidak mungkin kita akan menghadapi Pancaroba. Ya. Kanjeng Tumenggung, Prabu Rangkamali sudah dihukum mati. Berikut semua rakyatnya. Bagaimana dengan pangeran? Saya kira pangeran masih disekap di rumah tahanan. Bagus. Pasti mereka sedang mabuk kemenangan. Aku tidak mau keduluan Ardalepa. Hayo. Kenapa para penjaga pada tidur? Saya kira itu perbuatan Rokib, Kanjeng Tumenggung. Bagus. Itu artinya masih ada prajurit yang setia pada Kuntala. Ayo. Kalian tunggu di sini, ya. Pangeran, hamba akan membebaskan Gusti.
Mau membebaskan pangeranmu Jayaraga? Sungguh lengkap kau sebagai pengkhianat. Mestinya kau lahir sebagai orang Kuntala. Dialah tukang tunjuk yang menyebabkan 11 petinggi Madangkara tewas. Tewas dibasmi pasukan kelelawar hitam. Termasuk ayah dan ibunda Prabu Brahmakumbara. Sayang, kali ini orangmu kurang cerdik. Tertangkap dan menyanyi dengan merdu tentang semua rencanamu. Ampuni aku, Argani. Semua ini kulakukan supaya tidak terjadi pertumpahan darah lagi antara Madangkara dan Kuntala. Dan kau akan mendapat tanda jasa. Atau mungkin bisa diangkat sebagai menteri di negeri Kuntala. Demi Dewata Agung, bukan itu alasanku. Bayi yang baru lahir pun tidak akan percaya pada omonganmu, Jayaraga. Hukuman paling kejam sekalipun belum memadai untuk orang seperti kamu, Jayaraga. Aku sedang berpikir, mungkin tubuhmu akan kuseret dengan kuda atau kubakar hidup-hidup. Jangan, Aragani, jangan kau siksa aku. Tak seorang pun yang mampu menyiksaku, Aragani. Aku sudah cukup tersiksa, Aragani. Setiap hari aku tertekan dan menerima hinaan dari orang-orang Kuntala, terutama Kememundarang dan menghubungi Ranggawali. Dasar pengkhianat. Sampai ajalnya pun tetap pengecut. Jangan bunuh saya. Ampun. Ampun. Saya utusan Gusti Prabu Maharaja Kuntala untuk rajamu. Baik, Gusti. Daulat Sang Prabu, sebagai utusan, saya menyampaikan surat dari Gusti Prabu Kuntala untuk Paduka. Maaf ayah, saya membantu Kakang Brahma. Dinda Kamasuta, panggilkan Pangeran Damar Kencana kemari. Hamba Kanda Prabu. Surat Prabu Kuntala benar-benar bijak. Beliau menginginkan kebebasan Pangeran Damar Kencana dengan damai. Sesuai sekali dengan keinginan kita. Tapi ada satu ganjalan
yang baru saja terjadi di sini. Baru tadi malam, Patih Haraggani dan beberapa narapati berhasil menangkap bekas Tumenggung Jayaraga dan pasukannya, yang ternyata mau membebaskan Pangeran Damar Kencana. Maaf Sang Prabu, itu semua di luar kebijakan Prabu Kuntala. Sama sekali bukan tindakan resmi pemerintah Kuntala. Dinda Indra Kumala, hadapkan 3 orang itu kemari. Hamba Kanda Prabu. Pangeran, Kanuruhan Ardalepa membawa surat Prabu Kuntala untuk kebebasan Tuan. Artinya, orang yang mau membebaskan Tuan benar-benar sangat berlawanan dengan surat Baginda Prabu Kuntala. Maaf Sang Prabu. Perkenankanlah saya berbicara dengan utusan Ayahanda Prabu. Silakan. Paman Ardalepa, apa sebenarnya yang diinginkan Ayahanda Prabu dengan ini semua? Memalukan. Nanda Pangeran, percayalah kepada hamba. Tindakan orang-orang itu bukan keputusan Baginda Prabu. Dan ini semua akan hamba laporkan pada Baginda. Hamba menerima tugas sebagai duta karena hamba melihat ketulusan Baginda dalam menangani pembebasan pangeran. Ketulusan seorang ayah dan raja besar yang sungguh sangat bijaksana. Siapa yang menyuruh kalian? Jawab! Senopati Gemayun dan Gusti Jayaraga, Kanjeng Mantri. Kanuruhan, tidak usah berkecil hati. Saya tetap menghargai surat Prabu Kuntala. Walaupun harus mengesampingkan kejadian yang kurang mengenakan itu. Tuan beserta rombongan, kami terima sebagai tamu negara. Hamba Gusti Prabu. Saya mengerti. Untuk membangun kembali negeri ini, Ananda pasti membutuhkan dana. Dan saya kira tuntutan Ananda tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan pembebasan pangeran. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ajakan untuk berpikir damai. Selama ini para penguasa hanya memikirkan diri mereka, tapi tidak memikirkan harga sebuah nyawa para prajuritnya. Mereka hanya berpikir kemegahan yang semu. Saya yakin Baginda Prabu akan memenuhi tuntutan Ananda. Oh ya, saya tidak bisa membayangkan betapa kagetnya Ibu Ananda mendengar berita bahwa putranya kini telah menjadi raja. Ibu berada pada tempat yang serba sulit, saya kira. Tidak mungkin beliau akan meninggalkan Tuan sebagai suaminya. Tapi beliau juga tidak mungkin akan begitu saja melupakan saya sebagai darah dagingnya. Sejak pertemuan saya dengan Ibunda, saya selalu merasa lebih dekat dengan beliau.
Saya akan sampaikan semuanya. Gusti Prabu, hamba mohon untuk tetap tinggal di sini barang 2 atau 3 hari. Karena istri hamba belum bisa meninggalkan kenangan manis di Madangkara ini. Pangeran sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kapan saja pangeran mau, saya perkenankan. Terima kasih Gusti Prabu. Dinda Mantili, mau ikut ke Kuntala? Dinda masih betah di sini. Boleh kan, Ayah? Maaf Gusti Prabu. Mantili ini orangnya angin-anginan. Dia tidak pernah betah tinggal di satu tempat. Bahkan gurunya, Begawan Destar Birawa dari Gunung Wangsit, sempat kelabakan ketika dia minggat dari Padepokan. Hamba mohon diri. Gusti Prabu, hamba mohon bicara sebentar. Silakan. Paman, sampaikan suratku pada Ayahanda Prabu. Aku minta dijemput dengan kereta kencana. Sekalian bawakan emas untuk tukaranku. Akan saya sampaikan, Pangeran.